Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Ya, ini spesial karena tamu kita juga spesial dan ini persembahan dari Jamu Tetes Bio 7. Nah, topik yang kita angkat kali ini rasanya tidak terlalu jauh dari keseharian kita. Tapi seringkali kita luput tentang kesehatan yang satu ini. Apa itu? Tentang kesehatan mulut, ya. Kemulut soal kesehatan mulut bersama Bio 7. Ini dia ya. Topik kita terdengar sepele, tapi coba kalau udah sakit gigi, awas loh. Hidup nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak nyaman, ngobrol apalagi, orang ketawa kita emosi, kan nggak enak tuh. Nah makanya jangan abaikan. Dan bersama Dr. Robert tentunya kita akan coba bahas apa sih penyakit seputar mulut. Nih dia, kita perkenalkan tamu spesial kita Dr. Robert. Apa kabar dok? Baik. Waduh, ini hari ini tadi saya spontan. Baju kita kok sama. Iya, cuman bedanya itu garisnya selesai pakai. Saya begadangnya lebih lama. Ya. Oke, tapi bahasan kita bukan masalah baju dok. Ini masalah tubuh ya. Kalau baju bisa dilepas, mulut nggak bisa dilepas. Plaster. Lester nggak bisa. Ya dok, kesehatan mulut ini sebenarnya apa ya? Suatu bahasan yang mungkin untuk orang-orang tertentu dianggap apaan sih? Tapi untuk orang-orang sebagian lagi bermasalah. Ada teman saya dok di kantor, urusannya dengan mulut nggak selesai sampai sekarang. Gitu. Sariawan. Enggak, pokoknya urusan mulut lah. Ngoceh. Gigi, masalah giginya nggak selesai sampai sekarang. Iya, itu nanti saya bahas itu lucu-lucu. Oke, kesehatan mulut dok. Apa sih sebenarnya lingkup yang dibilang kesehatan mulut? Jadi kalau di kedokteran ya kesehatan mulut itu berarti ya mulut dan organ-organ yang ada di dalam mulut kan. Berarti otomatis gigi, gusi, lidah, rongga mulut ya. sampai deket bibir ya. Nanti kalau udah di atas bibir udah bagian penyakit kulit itu. Nah, penyakitnya juga banyak kan, mulai dari kayak itu yang paling umum gigi berlubang, gusi sakit, gusinya meradang atau gusi berdarah, terus ada bau mulut ya kan. Terus sariawan nih penyakit banyak sariawan tuh di mana-mana kan, panas dalam sariawan panas dalam. Nah itu banyak ya, terus bibir pecah-pecah gitu. Ya sekitar itu. Terus ada yang penyakit yang serem-serem kan, kanker lidah, kanker kerongkongan, kanker ini di mukosa pipi, ada itu kan leukoplakia terus jadi kanker misalnya. Ada juga kiste di rahang, ya, macam-macam. Jadi tapi sebenarnya banyak ya. banget ya. Banyak. Kan yang biasanya orang tahu paling sakit gigi, sariawan. Banyak ada itu kan, terus ada penyakit autoimun yang sampai bikin orang ini kelenjar ludahnya nggak keluar. Kelenjar ludah nggak keluar. Sjorgen syndrome namanya. Okay. Ada teman saya kebetulan juga dokter, diskusi sama saya by WA, Bet kok gue gini. Terus saya inget, jangan-jangan kamu Sjorgen loh, coba tes itu antibody imun, bener positif. Iya Bet, bener gue Sjorgen. Ya elah saya bilang gitu. Itu dokter loh, kasihan juga kan ya. Luput dia dari situ gitu ya, nggak kepikiran. Bingung gitu. awalnya kok kering terus, udah minum, udah makan sehat, banyak makan buah, kering sampai air mata juga kering, mata tuh aduh kering banget tuh, karena produksi kelenjar yang produksi sekretorik itu berhenti semua karena proses autoimun. Oke. Nah itu kan itu langka tapi nggak, hampir jarang banget. Jarang terjadi lah gitu ya. Nah itu salah sebagian dari penyakit mulut yang ada gitu. Iya. Tapi yang paling umum ya kalau di masyarakat ya gigi, sariawan, bau mulut. 3 itu kan yang paling banyak dikeluhkan, yang menjengkelkan. Solusinya nggak gampang gitu. Sariawan tuh nggak gampang juga kan. Minum obat sariawan, minum ini, minum itu. Ada yang ditetes nggak sembuh, malah tambah kadang-kadang tambah lebar gitu. Iya. Kalau dilihat dari penyebabnya dok, secara keseluruhan ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kita bisa mengalami gangguan. Toh kan dalam keseharian kan mulut ini suatu area yang aktif gitu ya. Kita makan, kita minum. Tapi kok masih ada masalah dok? Kalau itu dulu saya kan pernah
waktu kecil tuh saya tuh ingat banget pertanyaan saya ke orang tua saya yang orang tua saya jadi nggak bisa jawab. Jadi saya kira setelah gede saya cari. Waktu itu kan kalau kita kecil orang tua tuh ngomong, kamu rajin ya gosok gigi ya 2 kali sehari, bahkan kalau perlu 3 kali supaya gigimu nggak bolong, supaya gini Giginya lah. sehat gitu. Nah waktu itu kecil saya kan melihara anjing, saya senang bener. Saya ngomong, Dia nggak Mi, pernah sikat gigi. anjing ini nggak pernah sikat gigi. Saya cek kan, saya sering iseng mulutnya tak buka, nggak ada lubangnya. Pada anjing ini udah tua loh. Terus saya bilang tuh kucing nggak pernah ada yang kucing sakit gigi. Kenapa coba? Berarti apa gunanya gosok gigi coba? Lah saya waktu itu saya gosok Spontan, gigi iya. 2 kali sehari. Gigi saya ada lubang waktu kecil, gigi susu ya untungnya. Nggak bisa jawab. Mama saya cuma Bingung. udah pokoknya itu dokter suruh begitu, guru bilang itu ikutin gitu. Nah saya Akhirnya setelah gede saya mulai kan cari kenapa gitu. Karena ternyata gini, gosok gigi contohnya itu baru ditemukan 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang Nah, lalu. zaman oke. Mesir itu pakai papirus digepengin, diucek-ucek nggak ada pasta gigi Iya. juga gitu. Tapi manusia yang hidup sebelum Sebelum itu. itu ternyata kalau memang gosok gigi itu bikin gigi nggak pada bolong, mumi-mumi dan jenazah yang apa tuh Diawetkan fosil itu, manusia yang apa, sebelum purba itu giginya juga nggak hancur-hancur amat katanya, masih bagus-bagus. rapi gitu ya. Kenapa ini gitu kan? Nah ternyata pengaruhnya itu kayak binatang. Sebenarnya kenapa binatang jarang yang bolong giginya kan? Tapi nanti gitu dipelihara manusia bolong. Macan aja kalau di luaran sedikit yang bolong ya ada, tapi sedikit. Begitu di kebun binatang giginya rusak. Ternyata apa? Pola makan, karena apa yang masuk di mulut ini yang bikin masalah gitu loh. Oke. Contoh ya, manusia zaman dulu makanannya kan raw ya. Ya. Mentah, makan. Nah gigi itu jigongnya nggak sempat nempel gitu, kegesek kan. Contoh aja kalau Anda nggak percaya, pas gigi banyak jigongnya makan apel deh, bersih tuh jigong, kegerus waktu kita gigit apel gitu. Itu salah satu contoh ya. Atau enggak makan sayuran rebusan daun singkong gitu, makan hilang itu jigong. Nah binatang kan gitu makanya. Nah manusia makanan olahan semua direbus semua ini, terus gula. Nah binatang nggak ada, manusia juga zaman purba nggak banyak makan gula. Jadi gula Tidak itu ada kan gula olahan gitu oleh ya. bakteri dirubah jadi asam kan, asam dari hasil fermentasi bakteri tadi mengikis email jadi balah bolong gitu. Oke. Nah kayak saya ini untung saya sampai sekarang belum nggak ada bolong ya setelah gigi. Setelah gigi beneran gitu. Nggak ada bolong sama sekali sampai ya sudah 50 nggak bolong ya bersyukur saya gitu kan. Oke. Dan memang dokter Robert tidak terlalu banyak dengan makan makanan yang tadi. Saya tuh yang salah manis. satu yang merusak gigi itu ya, makanan terlalu panas. Oke. Karena kalau makanan panas itu merusak gigi. Saya nggak seneng gitu loh. Saya nasi aja saya kipas angin tuh kalau keluar dari rice cooker, saya nggak seneng panas tuh. Ya Dinginin untung dulu itu gitu yang ya. bikin gigi saya mungkin ya salah satu faktor tuh ya. Karena banyak faktor, memang gigi itu banyak faktor, mulai dari kalau asupan kalsium, vitamin D, terus genetik juga. Orang tua yang nggak bolong, anaknya dulu nggak bolong. Gitu. Tapi kalau bapak ibu saya, giginya habis. Setelah tua itu sampai gigi palsu full dan. Nah untung saya enggak gitu. Tanda saya amatin ya benar, saya kan nggak seneng makanan panas. Oke. Nah itu salah satu yang kita nggak tahu ya, itu hati-hati itu makanan panas. Ya, dan zaman dulu nggak ada makanan panas. Iya. Nggak ada masak-dimasak. Manusia makan kan mentah. mentah kan. Nah, Iya. terus ternyata waktu manusia itu pada zaman hunter gatherer ya, dia makan banyak makan daging. Itu dari hasil tengkorak-tengkorak zaman purba yang dikumpulin, giginya banyak yang bagus. Mulai hancur semenjak peradaban itu masuk, mengenal api, mengenal cocok tanam. Mengenal api, daging dimasak, ya kan, jadi daging olahan. Mengenal cocok tanam, mulai makan karbohidrat. Itu mulai gigi mulai pada hancur. Nah tadi ada orang tanya lagi, lah monyet makan karbohidrat itu nggak hancur. Jangan salah, monyet makannya kan mentah. Kayak tadi makan apel ya mentah, makan apa buah-buahan banyak mentah-mentah semua ya. Ini ke apa gigi itu kayak disikat oleh si Dibersihin buah gitu tadi kan. Oke. Nah, terus ini apa? Kalau di luar negeri ya, itu kalau di Indonesia saya nggak merhatiin sih. Kalau di luar negeri pasta gigi itu ada tulisannya, jauhkan dari anak-anak, tidak boleh dipakai pada anak
di bawah 6 tahun ada itu. Oh, lebih spesifik. Ya. Karena apa? Pasta gigi itu mengandung fluoride. Fluoride itu kalau anak-anak ketelen beracun sekali. Makanya jauhkan dari anak-anak. Anak-anak itu dikasih pasta gigi sendiri kan. Iya, iya. Yang dosisnya jauh lebih kecil gitu. Nah, efeknya gini. Jadi kalau kita gosok gigi, ini contohnya ya. Gosok gigi itu orang kan sekarang tuh cenderung habis gosok gigi terus kumurnya cuma 3 kali. Itu merusak sebetulnya. Justru tinggal di dalam. Nah, jadi kalau kita habis gosok gigi, kumurlah yang banyak berkali-kali sampai benar-benar nggak ada apa, nggak ada busa. Karena ini chemical semua kan pasta gigi itu, chemical nggak bersih di mulut tuh mulut kayak dikasih bahan kimia terus kan, dan bahan kimianya tuh bukan bahan kimia yang biasa itu yang alami kan, nggak, itu bahan kimianya kan sabun, soda, terus bahan apa tuh penggerus tuh ya. Fluoride tadi dalam jumlah banyak. Fluoride itu ada harusnya kan nggak keminum, dia cuman digosok dia naik bereaksi sama email jadi permukaan email keras, tapi ditelen ya nggak bagus untuk kesehatan sebetulnya. Nah itu orang itu yang salah kadang-kadang gosok gigi cepet-cepet kan, gosok giginya udah asal-asalan, terus kumurnya cuma 3 kali doang, pakai gelas kecil, cangkir kecil. Saya nggak mau, saya kalau di rumah kalau gosok gigi saya cangkirnya gede saya. Kadang-kadang 2 kali cangkir itu, jadi saya kumurku sampai benar-benar apa? Bersih. Gitu. Bersih, nggak ada sisa apa tuh Iya. pasta. Terkait tadi sikat gigi dok, bahayanya sikat gigi, bukan sikat gigi, pasta ya, pasta gigi buat anak-anak dengan dewasa tadi nggak bisa disamakan. Apakah ini juga yang mungkin membuat gigi anak-anak di Indonesia itu cenderung banyak yang rusak di masa mereka anak-anak, karena rasanya memang tidak semua masyarakat ini mengerti untuk membedakan pasta gigi orang dewasa sama orang anak-anak. Iya. Biasanya kan sama tuh, satu doang tuh pasta gigi di kamar mandi tuh. Kalau rusak sih saya nggak ngerti ya, saya belum nemu penelitiannya. Cuman memang dianjurkan itu bahaya ini ketelen, karena dia fluoride tuh ketelen tuh anak-anak nggak boleh. Sementara itu yang di apa menjadi kewaspadaannya ada di sana. Iya, gitu karena ya. fluoride itu didesain ya, pasta gigi dewasa itu didesain untuk gigi orang dewasa. Anak-anak itu gigi susu kan, itu nggak perlu. Karena memang sebelum dia rusak pun sudah tanggal gitu loh. Oke. Jadi nggak diperlukan, rusak ya udah gitu. Karena efek mudaratnya fluoride ini kalau berlebihan kan rusak di badan. Berarti kalau begitu sebenarnya dengan kita dibekali gigi susu, sebenarnya anak-anak nggak juga mesti harus disikat gigi. Alam itu sudah mempersiapkan. Kenapa harus ada gigi susu? Alam itu sudah bijaksana. Anak kecil tuh gosok gigi susah dan belum bisa. Iya. Di alam liar zaman purba. Makanya alam mempersiapkan ada gigi susu. Karena apa? Ini gigi yang untuk apa? Istilah gigi main-main kan. Malah gini dihancurin ya nggak malah apa-apa gini, gitu. waktu saya dulu masih kecil, saya juga kan bukan orang yang sudah dianjurkan untuk sikat gigi 2 kali sehari, enggak gitu ya. Bahkan kita mungkin ketemu odol itu pun sangat jarang. Iya. Oleh karena itu kan odol itu rata-rata kan ada manis-manisnya. Iya. Waktu saya kecil pun Sering. kita suka dijilatin. Nah itu kan itu sebenarnya nggak bagus sebetulnya gitu. Jadi bahaya sebenarnya Iya gitu sebetulnya. ya. Karena ada itu tadi fluoride-nya. Kalau ketelan gitu Iya, ya, apalagi terus ada masih deterjen kan dia umur-umur. ada sabun busanya, Iya, deterjen gitu. Oke. Ya kalau sedikit sih nggak apa-apa, tapi anak kecil kan belum punya refleks untuk buang secara bersih segala. Makanya alam sudah mempersiapkan anak kecil tuh kenapa pakai gigi susu dulu, ini gigi untuk istilahnya itu untuk trial. Ya toh, trial termasuk kalau dia nanti jalan jatuh copot giginya, gigi susu. Nanti setelah dia tumbuh gigi permanen yang kuat gitu loh. Nah, dengan gigi permanen tumbuh udah kuat, dia sudah bisa gosok gigi, bisa menjaga Bisa kesehatan. menjaga kebersihannya gitu. Itulah indahnya Tuhan ciptain manusia itu sampai kayak gitu kan. Kita nggak nyadar kan. Kenapa ada gigi susu? Mikir itu. Bukan ayo iseng kali biar ada proses tanggal, enggak begitu. Jadi sebenarnya udah didesain Udah sedemikian didesain, rupa ya. gitu ya. Untuk trial dulu Dengan kan. tadi bagaimana anak tumbuh, dia belajar berjalan, tidak menutup kemungkinan dia Jatuh jatuh, terus copot anak nggak gitu. mungkin suruh gosok gigi kan, masih bayi, masih itu susah lah. Didiemin aja keropos ya sudah, tapi toh nanti ada gantinya. Nah itu loh. Iya. Alam sudah sangat bijaksana ya, Tuhan itu bijaksananya kayak gitu. Udah dipersiapkan sedemikian Sesempurnanya rupa kayak gitu ya. kan gitu loh. Oke, selain tadi makan makanan yang manis, Dok, yang cenderung menjadi risiko kerusakan ataupun menjadi masalah di mulut itu apa lagi, Dok? Nah, terus ini ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa flora mulut
Mulut kan banyak bakterinya Iya, nih. banyak bakterinya, betul. Bakteri-bakteri yang nggak baik itu kalau tumbuhnya banyak itu yang cenderung jadi karang, plak, jadi karang, jadi bolong tuh ternyata ulah bakteri juga. Jadi kalau di badan kita itu banyak bakteri baik di mulut kita, itu pembentukan plak, gigi berlubang itu akan nggak banyak gitu. Nah, bakteri itu bisa terbunuh kalau kita gosok giginya itu over. Sehari 6 kali gosok gigi pakai pasta. Itu bakterinya pembantaian besar-besaran bakteri mulut. Bakteri Kan. baik pun akan habis Justru semua. malah bakteri baik ini yang bakteri bukan gini. Bakteri baik itu cenderung jumlahnya banyak tapi lemah. Bakteri jahat cenderung tahan sekali tapi jumlahnya sedikit. Sedikit. Kayak di masyarakat penjahat sama orang baik banyak kan Orang baik. orang baik tapi Yang menjadi yang bisa yang sering mengakibatkan yang masalah. badannya gede-gede keras agresif tuh ya yang jahat tadi kan, yang baik-baik itu rata-rata lemah gitu. Nah kalau kita gosok giginya berlebih, karena gosok gigi itu 2 kali sehari cukup sebetulnya kan, 6 kali ini sehari, lihat aja malah giginya pada bolong nanti. Satu, karena bakteri baiknya habis, dibantai oleh si pasta, apalagi kumurnya itu yang cuma 3 kali 2 kali itu sudah. Kedua adalah itu kan ada abrasifnya. Pasta gigi itu kan ada kalau kita pegang tuh kayak amplas halusnya untuk untuk gosok ya, lah, itu gitu ya. pasir-pasirnya. Itu namanya kalsit apa itu dari kalsium gitu. Ini kan gosok. Nah, kalau kita kebanyakan sampai 6 kali sehari misalnya itu tipis melan si email itu kan kegosok kayak kita itu loh cat mobil lah. Cat mobil kita banyak pakai itu wax, diwak terus kebanyakan dikasih yang amplas itu ya. Wax yang untuk mengkilatin mobil itu kan lama-lama jadi tipis catnya kalau terlalu sering. Iya. Kekikis gitu iya. ya. Oke. Nah, itu makanya banyak tuh malah saya merhatiin orang yang rajin gosok giginya sampai 6 kali, 5 kali, 3 kali gitu. Giginya banyak lubang melan. Karena tipis dia melan. Jadi nggak bisa juga berarti ya. Gigi akan sehat ya ketika kamu menyikat Cuman gigi semakin banyak gitu ya, itu malah nggak bisa. bagus. Nah, saya aja gosok gigi sehari 2 kali. Kadang-kadang waktu muda malah namanya males juga kan. Malam udah nggak gosok gigi, saya tidur. Pagi doang saya gosok gigi supaya nggak bau kan. Supaya tampil Ya mempesona. itu tadi Bapak Ibu ya sekilas permasalahan yang terjadi ataupun yang ada di sekitar mulut kita dan juga beberapa penyebabnya. Nah untuk sesi berikutnya ya kita akan coba kupas terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan ya, baik itu dilakukan secara alami ataupun mungkin ada perilaku-perilaku lain yang bisa kita jadikan menjadi suatu kebiasaan untuk meningkatkan ataupun untuk menjaga bagaimana mulut kita banyak ya permasalahan di mulut kita bisa dihindari. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan Bio7 untuk lewat dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Ya, masih bersama kami Bapak Ibu dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Tentunya hari ini spesial bersama Dr. Robert. Dan topik kita terkait dengan kemulut, soal kesehatan mulut. Ya, rasanya ini topik yang sedikit mungkin tidak begitu banyak diperhatikan. Namun kalau terjadi gangguan pada mulut kita, ini juga menjadi permasalahan yang luar biasa tidak menyenangkan. Ya, bagaimana kita mau ngomong nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak nyaman, pokoknya macam-macam ya, apalagi sudah yang namanya sakit gigi.
Nah, tadi kita udah membahas sekilas berbagai penyakit yang muncul di sekitar mulut kita. Nah, sesi ini Dr. Robert, apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari jangan sampai kita mengalami kerusakan ataupun mengalami gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar mulut kita. Iya. Nah, itu saya bahas sekilas penyakit lainnya yang banyak di masyarakat tuh bau mulut sama sariawan, itu penyakit masyarakat. Itu yang juga. paling umum. Ya, nah bau mulut ini rata-rata disebabkan karena faktor mulut, bisa karena faktor pencernaan, bisa orang sakit lambung juga bikin bau mulut, sinusitis juga bau mulut. Jangan salah, jangan salahin cuma mulut. Gigi jangan cuma mulut. Terus, gitu ya. ludah yang kering, kurang ludah itu bau mulut juga bisa timbul. Nah, ludah kering ini ya yang dari tadi saya bilang Sjögren syndrome tuh bisa, atau simple orang stres. Orang kalau kondisi stres terus tuh produksi ludah kan berkurang. Mulut rasa kering kan, orang coba ketakutan mau ngadep apa? Bos apa ngadep apa gitu. Kerongkongan kering. Kering kan, itu karena stres semua berhenti. Nah, itu jadi bau mulut. Oke. Ya makanya orang waktu puasa juga otomatis akan kadang-kadang timbul bau mulut ya karena itu ya. Terus bisa juga ini apa? Bau mulut itu timbul karena ini bakteri-bakteri mulut yang baik itu nggak imbang. Isinya bakteri jahat yang produksi ini sulfur ya. Bau mulut dari sulfurnya itu. Nah, terus ada juga sariawan. Sariawan juga sama. Sariawan itu bisa karena trauma, bisa karena autoimun, peradangan. Nah, paling banyak sariawan itu peradangan sebetulnya, inflamasi. Makanya orang makan daging kambing kok aku sariawan ya. Itu bukan panas dalam, karena di kedokteran panas dalam itu sebetulnya peradangan, inflamasi. Nah, kalau mau mencegah penyakit-penyakit tadi, kan tadi kalau kita lihat tiga-tiganya nih, semua ada hubungannya dengan bakteri kan, Iya. bakteri baik. Nah, seperti Bio7 contohnya, dia kan ada probiotiknya ya. Ya, ada. Nah, ini probiotiknya bisa membantu untuk restorasi bakteri baik di mulut. Sama kayak halnya yogurt. Karena penelitian yogurt yang nggak pakai gula tapi ya yogurt. Itu orang yang rata-rata yang minum yogurt teratur itu giginya nggak berlubang. Karena bakteri baiknya banyak, bakteri jahat yang produksi itu terdesak populasinya kan. Banyak orang baik, orang jahat minggir gitu loh. Nah itu jadi giginya sedikit yang lubang dan bau mulut juga hilang. Orang yang sering makan minum probiotik ya, apapun ya. Mau itu apa merek itu yang dagang yogurt atau Bio7 gitu sama. Cuman jangan yang manis sama nanti gulanya dipecah oleh bakteri jadi asam, giginya rusak juga gitu. Nah, terus sariawan itu inflamasi kan. Nah, bisa ditangani dengan banyak makan zat-zat yang anti inflamasi. Nah, misalnya kita habis makan kambing nih. Kan orang dulu bilang habis makan kambing minum yang dingin-dingin. Contoh sari alang-alang itu ngurangin sariawan kan. Nah di Bio7 kan ada juga kan. Ya, Sari alang-alang ada, ya alang-alang. Terus kulit manggis itu kan juga dia anti inflamasi juga. Nah di Bio7 juga ada. Terus gambir. Orang kadang-kadang udah sariawan, orang yang itu loh dulu ngunyah apa tuh? Sirih. Itu jarang sariawan gitu. Nah karena ada gambirnya kan. Nah, itu juga bantu juga. Jadi untuk kesehatan mulut itu biasanya bisa dipakai karena itu. Oke, jadi sebenarnya Bio7 ini dengan kandungan tadi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan mulut kita juga. Iya, karena kan bakterinya baik, dia bantu untuk ngilangin mencegah gigi yang berlubang jadi berkurang, terus bau mulut berkurang, sariawan berkurang karena inflamasinya juga berkurang gitu. Oke, nah tadi penyakit penyakit lah ya, sariawan tadi ya, kan orang beranggapan bahwa sariawan itu karena lebih misalnya karena kekurangan vitamin tertentu gitu ya. Ada orang juga kiranya yang tuh kurang vitamin C. Iya. Padahal bukan. Jadi vitamin sebenarnya C bukan itu di gusi situ. berdarah. Oke. Gusinya naik terus dia berdarah. Itu bisa karena kurang vitamin C. Tapi gusi berdarah itu juga bisa karena bukan karena kurang vitamin C, tapi ada peradangan, infeksi di gusi, gingivitis kan. Itu juga berdarah juga. Jadi gampangin orang tuh pokoknya sariawan vitamin C mana ada gitu. Bukan gitu loh. Bukan karena itu sebenarnya. Bahkan kalau dari penelitian malah sariawan tuh karena vitamin B12 dan folat malahan. Bisa jadi karena itu. Karena defisiensi Ya, kekurangan itu. kalau vitamin C malah enggak ada penelitian yang bilang gitu. Oke. Kalau Tapi vitamin kecenderungan C itu masyarakat di kita kan itu kan bukan wah, padahal. kamu kekurangan vitamin ini gitu. Tapi secara nggak langsung memang bisa begini. Kalau kita minum vitamin C dosis sangat tinggi,
sebetulnya apa yang terjadi? Sistem imun kita tuh ditekan sedikit. Bukan dinaikkan, malah ditekan sedikit. Diturunkan gitu ya. Makanya terus sariawannya sembuh karena sistem imun kita diturunkan, peradangan turun gitu loh. Kenapa orang flu bersin-bersin minum vitamin C dosis sangat tinggi jadi enak? Karena peradangannya diturunkan. Jadi sebenarnya kenapa bisa sampai bengkak itu karena ketika ada iritasi atau luka di situ, Badan kita ngelawan kan. bodi kita melawan dengan Iya. memberikan inflamasi tadi. Iya. Oke. Ya makanya memang ya betul kalau vitamin C dosis sangat tinggi dia tuh bisa turun karena inflamasinya ditekan kan. Karena vitamin C dosis tinggi itu menurunkan imun, bukan menekan tapi habis tapi dia sedikit menurunkan imun. Makanya terus gejala. Makanya orang bilang aku flu minum vitamin C yang isep sampai 4 tablet kok hilang flu-nya. Ya iya gitu. Radangnya ditekan karena imunnya diturunkan imunnya gitu loh. diturunkan sehingga reaksi tubuhnya itu berkurang. Iya, bukan virusnya mati karena vitamin C. Karena virus ini dengan daya tahan tubuh normal pun butuh waktu untuk mati gitu loh. Jadi kayak influenza itu kan kena terus dan kita melawan daya tahan tubuh, nggak dikasih vitamin C pun ya mati virusnya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau ada anak ataupun kita sendiri mengalami yang namanya sariawan, ya pasti para pendengar juga pasti pernah mengalami yang namanya sariawan. Iya. Sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk cepat menekan itu supaya cepat sembuh, karena gini, ada juga orang yang kalau kena sariawan itu bisa berhari-hari, tapi ada juga orang sehari dua hari juga selesai. Karena sistem imunnya dia normal, efektif. Jadi dia ada sariawan tuh biasanya kan kalau panas dalam nih, so panas dalam kan karena itu tadi inflamasi, makan daging kambing terlalu banyak, inflamasi. Kalau tubuhnya normal dia inflamasi sebentar terus tahu oh ini cuman nggak ada apa-apa, ini nggak ada kuman, ya udah berhenti dia. Tapi kalau yang sistem kekebalan tubuhnya nggak bagusnya itu bukan karena kurang ya, bukan, tapi bodoh itu saya. Bodoh jadi dia malah Menganggap itu musuh gitu ya kayak peristiwa alergi kan. Iya. Karena bodoh dia barang sepele dianggap berlebihan. jadi bukan karena kurang kekebalan tubuh tapi karena bodoh gitu, imun bodoh itu yang bikin sariawan. Oke. Nah, itu bisa dikurangi dengan cara makan atau minum yang menurunkan inflamasi. Ya, kalau orang tradisional peresan timun ya, terus alang-alang tadi kan memang untuk obat ya bisa karena dia menurunkan peradangan. Nah, segala macam herbal atau makanan yang menurunkan peradangan ya memang kan sangat membantu penyembuhan sariawan tadi. Oke, jadi sebenarnya sariawan itu merupakan suatu proses yang tidak begitu mengkhawatirkan sebenarnya. Enggak, kalau normal. Tapi kalau dibiarkan ada nggak dampak yang serius dari sariawan? Kalau sariawan murni ya enggak. Enggak, cuman berulang-ulang kumat menjengkelkan kan. Mau makan nggak enak, apalagi sariawan di lidah itu paling nggak nyaman. Itu Dok. ada tapi ini di luar medis ya. Karena nggak ada penelitiannya, jadi saya nggak bilang. Yang ini saya disclaimer, ini saya ngomong karena pengamatan doang ya, atau bukan pengalaman medis, sendiri gitu ya. Orang teman saya yang banyak sariawan tuh, saya omongin, lu mau sembuh nggak? Iya, ini bukan kedokteran yang ngomong, saya ngomong sebagai orang awam, gosok giginya sehari sekali aja. Sembuh Pak, hampir semua. Ya karena apa, dengan gosok gigi cuma sehari itu asumsinya kuman-kuman baik ini nggak dibantai itu loh. Karena mereka lemah gitu ya. Dia hidup banyak gitu, kuman baik itu populasinya di mulut banyak. Ini kuman jahatnya terpinggirkan, inflamasi turun, sariawan sembuh. Non medis ya, disclaimer ya. Nanti dipotong, dimasukin, aku diprotes temanku yang medis. Karena ini nggak ada penelitiannya. Ini pengalaman sendiri gitu ya. Tapi itu benar, jadi banyak terjadi temanku pada sembuh. Nah, saya seumur hidup nggak pernah sariawan loh. Oh ya? Ya. Saya mau makan kambing sama apa ya, karena gosok gigiku males, aku mentok dua kali sehari gitu ya. Kadang-kadang sehari sekali gitu loh. Ya karena memang masalah sariawan ya Dok ya, ada orang yang gampang sekali terkena sariawan, walaupun itu penyebabnya macam-macam gitu. Ada teman saya nggak sikat gigi, itu alasan dia, saya nggak tahu benar apa. Lupa sikat gigi itu besoknya bisa sariawan. Nah itu aneh, itu baru aneh dengar kan? saya. Gitu. Jadi pasti kamu sariawan kenapa? Iya tadi malam lupa sikat gigi. Kalau saya malah, kalau banyak kan yang teman saya yang sariawan tuh karena justru orang yang rajin. Terlalu sering sikat gigi. Makanya saya bilang udah lu coba deh, malam nggak usah gosok gigi, sikat giginya pagi aja dah. Pagi kan bau ya nggak elok gitu kan ya. Sembuh rata-rata.
Dan ada Pengalaman juga saya ada makanya. juga teman yang sariawannya bisa saja hanya karena misalnya dia kepentok dikit. Ya betul. Jadi memang luka itu tuh langsung macam. bisa berlanjut dengan sariawan yang kebuka walaupun Iya. sebenarnya itu karena awalnya karena trauma. Karena kepentok, luka, kuman masuk kan. Oke. Nah badan langsung wah bahaya nih. Wajar. Nah, pertempuran ini yang menimbulkan Peradangan peradangan tadi. sariawan tadi. Jadi memang benar sariawan itu dipacu biasanya bisa karena kegigit atau kepentok itu terus jadi sariawan bisa. Nah, kalau bau mulut nih dok, ini kan menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh masyarakat kita ya. Bau mulut ini sebenarnya apakah ada pengaruhnya dari makanan yang kita makan? Ya Atau iya memang makan karena perilaku bawang tadi? bau bawang, makan durian, makan pete bau pete gitu. Nggak, maksudnya bau mulut yang bukan karena bau itu. Itu apakah karena ada, apakah ini murni karena memang kita tidak bisa menjaga kesehatan mulut kita, atau karena penyakit lain, atau memang ada makan makanan tertentu yang sebenarnya tidak berbau, tapi kalau itu kita konsumsi itu juga bisa mengakibatkan bau mulut. Kalau yang tidak misalnya pete kan itu memang dimakan terus Iya. gasnya masuk ya memang bau itu susah enak. hilang. Kalau Itu pete kita taruh depan kita juga ya bau dong. kan. Nah, Iya. itu wajar ya. Wajar ya. Tapi banyak kan bau mulut itu kalau mulutnya oke, kadang-kadang bau mulut itu bukan asalnya dari mulut, dari sekitarnya. Sinusitis tuh baunya kan luar biasa Karena juga. dia peradangan juga Iya, ya. jadi Udah di rongga infeksi sinusnya, tapi gasnya keluar lewat hidung dan mulutnya jadi ikut bau. Oke. Terus gigi bolong, karena banyak ini kuman kan, itu gigi bolong kuman, terus pembusukan kan, Iya. ya bau. Oke. Radang gusi, gingivitis, bau, karena itu kayak ini loh, kalau kita borokan kan bau kan, borok itu. Iya. Ya sama, ini borok di mulut kan, ya bau. Nah, Iya. itu yang di mulut. Ada juga yang orang nggak sadar sakit lambung. Sakit lambung kronis itu bikin mulut jadi bau. Oh, iya. Karena asam lambungnya yang iritasi kerongkongan, rusak kan selnya, ya busuk kan dia pasti ada proses perusahaan bau. Oke. Nah terus orang gagal ginjal yang kronis, itu kan dia ngeluarin amonia kan di badannya. Amonianya keluar lewat keringat, mana keringatnya bau pesing, termasuk di dalam napas sebetulnya. Jadi amonia yang keluar dari paru-paru, itu baunya pesing ya mulutnya jadi bau pesing. Oke. Itu gagal ginjal Jadi kronis sebenarnya biasanya. banyak ya penyebab dari bau mulut Iya. yang yang kita alami gitu ya. Iya. Tidak murni hanya karena makanan yang kita konsumsi. Iya, terus tadi saya bilang orang stres nih. Orang stres, kelenjar ludahnya produksinya menyusut, nggak keluar kan. Iya. Ya, kalau kering mulut juga bau kan. Iya. Oh, Makanya rajin minum air itu bisa membantu ngurangin bau kan, karena itu. Karena ke flush terus. Dan kalau orang normal tuh ludah tuh akan produksi terus. Dan dia bilas, dan ludah tuh ada enzim yang untuk membunuh bakteri kan ludah itu. Jadi bakteri yang itu akan dihambat juga pertumbuhannya nggak gila-gilaan oke. gitu loh. Sehingga flora di mulut kita itu normal Iya. gitu ya, tidak berlebih, tidak kurang. Waduh. Terus ada lagi gosok gigi, itu kalau mau, karena baunya itu sebenarnya mulut itu juga yang berperan nyumbang bau itu lidah. Jadi kalau kita gosok gigi, sebenarnya lidah itu ikut digosok dengan lembut. Supaya kotoran hilang, karena itu sumber bau juga lidah itu. Tapi Atau masyarakat kalau pakai kita keroan lidah kan. masyarakat kita termasuk masyarakat yang jarang untuk sikat lidah itu. Iya, nah saya sikat lembut, gosok, jangan kasar berdarah, nih lembut tadi diusap istilahnya itu pakai sikat itu penting. Oke. Karena kalau enggak ya bau juga, giginya Oke, bersih. jadi sebenarnya lidahnya selain kotor. gigi yang kita bersihkan, mulut kita, lidah kita pun Iya, karena lidah harus tuh tempat kuman dibersihkan. juga banyak. Oke. Zigong tuh nempel di lidah juga. Oke dok, mungkin ini karena waktu kita sudah mau habis nih dok. Terakhir nih, bagaimana mungkin closing statementnya terkait dengan kesehatan mulut? Apa ini buat para pendengar kita? Jadi kalau mau mulut tuh sehat, ya perlakukan secara alami. Semakin alami, mulut tuh akan semakin baik. Kayak contoh, makan jangan terlalu panas. Terus makan yang raw food itu bagus sekali kan, buah-buahan yang berserat, terus makanan berserat. Hindari makanan olahan, ya jangan stop, nggak mungkin ya, kurangin lah kayak Kurangin, gula segala macam, karena gula tuh bikin ngerusak gigi, bikin pertumbuhan bakteri jadi nggak seimbang segala macam, untuk bikin gigi bolong, bikin radang di gusi. Nah itu hindari. Jadi baliklah ke alam dan jangan lupa minum Bio7. Karena sangat membantu sekali dia. Oke, thank you banget Dr. Robert. Waduh, ini menjadi diskusi yang menarik ya. Cukup banyak memberikan kita insight ataupun
hal-hal baru terkait dengan kesehatan mulut. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Dr. Robert terutama bisa membuat kita lebih sehat ke depannya, dan jangan lupa tadi konsumsi Bio7 juga ini penting untuk kesehatan mulut. Oleh karena itu dari sekarang ayo kita konsumsi Bio7 secara rutin karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Sampai jumpa.